Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap-tatapan meskipun secara daring atau online. Ustadz dan Ustazah yang ana hormati, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah bagi umat manusia. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal telah lahir seorang pemimpin yang merupakan rahmat bagi alam semesta, yakni Nabi Muhammad SAW. Melalui beliau, Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebaiknya jika bulan Rabiul Awal itu kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid-masjid, di majelis taklim, dan tempat-tempat lainnya dengan tujuan: 1. Untuk menanamkan atau memupuk dan menambah rasa cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Allah telah mensejajarkan dan menempatkan secara bersama-sama antara ketaatan kita kepadanya dan kepada Rasulnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW lebih utama dari kita, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 6 yang berarti Nabi itu utama bagi orang-orang mukminin dari diri mereka sendiri. Karena itu, kita harus cepat-cepat menyatakan loyal kepada Rasulullah SAW dan mencintainya melebihi besarnya cinta kita kepada diri kita sendiri. Karena beliaulah yang memberikan petunjuk kepada kita akan kebenaran. Sementara kita selalu cenderung untuk mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Sedangkan hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejahatan. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya di dalam hati. Lebih dari siapa atau apa yang dicintai. 2. Untuk mengungkap kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW untuk diteladani. Dengan peringatan kelahiran Rasulullah SAW dapat mengungkap kembali sebagian dari kehidupan Rasulullah SAW dan jihad perjuangannya di dalam menegakkan agama Islam. Dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi, marilah kita telusuri dan kita hayati perilaku hidup Rasulullah SAW. Kita jadikan acuan di dalam aktivitas kita sehari-hari dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berarti, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu. Ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut akan Allah. Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia seluruh dunia mendapat rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Bila dibandingkan dengan keadaan dunia
sesudah beliau diutus sebagai nabi dan rasul, ada 3 perubahan, yaitu 1. Perubahan di bidang sosial. Pada zaman jahiliyah terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Pada saat itu sangat menonjol sekali perbedaan ras, perbedaan kelas, yakni kelas majikan atau tuan dan kelas budak. 2. Perubahan di bidang akidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul, bangsa Arab pada saat itu menyembah berhala, patung dan lainnya yang dianggap mempunyai kelebihan dan kekuatan. 3. Perubahan di bidang kenegaraan dan politik. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari kebenaran dan keadilan. Segala keputusan atau ketentuan hukum tidak didasarkan pada kebenaran atau hak, melainkan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada pidato hari ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.